Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga yang Allah sediakan di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebagaimana manusia punya proyek di dunia ini, ternyata setan juga punya proyek. Hanya saja proyek manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sedangkan proyek setan selalu buruk. Salah satu proyek setan di dunia ini adalah membuat sesuatu yang baik terlihat buruk dan membuat sesuatu yang buruk terlihat baik. Apa proyek setan? Membuat sesuatu yang baik terlihat buruk dan membuat sesuatu yang buruk terlihat baik. Orang mau menutup aurat dikesankan sebagai seorang teroris, sebagai seorang radikalis. Sebaliknya, orang yang mengumbar aurat digambarkan sebagai seorang yang modernis. Belakangan ini dikatakan bahwa menggerai rambut terbuka itu lebih cantik daripada menutupnya dengan cadar atau jilbab. Ya. Begitulah setan punya proyek. Sesuatu yang baik dibikin bagaimana terlihat buruk. Salah satunya adalah prinsip yang sering kita dengar, jujur, ajur. Ya. Dan sayangnya prinsip ini atau ungkapan ini dianut oleh banyak orang. Walaupun mungkin tidak terucap di lisannya, tapi praktek kesehariannya membuktikan bahwa dia menganut paham ini. Paham apa? Jujur, ajur. Pertanyaannya, apakah paham ini benar? Kok diam? Apakah paham ini benar? Sepakat ini? Tidak ada perbedaan pendapat di antara para jamaah? Enggak ada nih? Sepakat semua? Tapi kita harus sadar bahwa ternyata banyak orang yang mengatakan bahwa benar jujur itu ajur. Bagi mereka yang mengatakan bahwa jujur ajur itu salah,
maupun orang yang mengatakan jujur ajur itu benar, masing-masing punya argumen. Mereka yang mengatakan jujur ajur itu salah, mereka punya argumen. Dan mereka yang mengatakan jujur ajur benar, itu mereka juga punya argumen. Mari kita adu argumen antara yang mendukung jujur ajur dengan yang melawan jujur ajur. Kita mulai yang mana dulu? Yang mendukung dulu? Bukan yang anti dulu? Mereka yang mendukung paham jujur ajur, argumen mereka adalah realita. Apa argumennya? Realita. Realita yang mereka lihat bahwa Pak Anu sudah puluhan tahun jadi pegawai, ternyata ya motornya itu-itu saja. Saking jujurnya. Saya berkunjung ke rumahnya, ternyata lantainya juga masih plesteran. Pakai semen. Bahkan sekarang perumahan yang sederhana pun itu sudah pakai keramik. Tipe berapa yang paling kecil? 36. Tipe 36 saja itu sudah pakai keramik. Lah Pak Anu ini saking jujurnya rumahnya masih plester semen. Kalau ke kantor bajunya itu-itu aja. Kalau lagi ke masjid pecinya sudah warnanya nggak hitam lagi. Sudah berwarna semu kemerah-merahan. Bukan karena memang asli pecinya warnanya merah, tapi karena peci yang dipakai ini sudah lama banget. Sehingga yang merah yang hitam itu berubah menjadi merah. Ini loh akibat Pak Anu ini terlalu jujur, makanya ajur. Ini argumen orang yang mendukung jujur ajur. Tapi sayangnya orang ini tidak melihat bagaimana kedamaian rumah tangga Pak Fulan tersebut. Dia cuma melihat casingnya. Oh, rumahnya terlalu sederhana, motornya masih motor 70 sekian yang suaranya tok. Kemudian kalaupun pakai Vespa ya Vespanya juga sudah bolak-balik macet di tengah jalan. Dia cuma melihat casingnya, tapi dia tidak melihat bagaimana ketentraman batin yang dirasakan oleh Pak Fulan tersebut. Bagaimana anak-anaknya rata-rata nurut dengan orang tuanya. Bagaimana istrinya nerimo dengan apapun yang diberikan oleh suaminya tersebut. Bagaimana rumah tangganya jarang terdengar adanya cekcok antara suami dengan istri. Bagaimana Pak Fulan ini fisiknya sehat walafiat, jarang sakit. Ini nampaknya luput dari perhatian orang-orang yang menilai bahwa Pak Fulan ini jujur dan ajur. Jadi apa argumennya tadi? Realita. Sekarang apa argumennya orang yang melawan pemahaman jujur ajur? Argumennya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini isinya motivasi agar takwa dan menjadikan orang-orang jujur sebagai teman. Sekaligus kita diperintahkan untuk menjadi orang yang jujur. Berarti jujur itu perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Mungkinkah perintah Allah mengantarkan seseorang untuk jadi ajur? Mungkin atau tidak? Mustahil. Ajur siapa? Ajur kawit mau ajur. Apa? Ancur. Remuk. Sengsara. Kira-kira seperti itulah. Ya. Sengsara, remuk, ajur, susah. Ya. Apa mending? Turun pangkat, miskin, ya. Intinya seputar itulah. Ya. Mungkinkah menjalankan perintah Allah akan membuat seseorang sengsara? Jawabannya mustahil. Justru yang ada adalah sebaliknya. Yang ada adalah bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dijanjikan untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka urusannya semuanya akan dibereskan, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akan percaya dengan janji Allah atau obrolan orang yang tadi tertipu dengan casing? Orang yang beriman tentu akan lebih percaya kepada janjinya Allah. Tapi sayangnya masih tetap kita bawakan dalil-dalil tadi. Orang-orang yang berprinsip jujur ajur itu tetap istiqomah. Dalam tanda kutip. Istiqomah memegang prinsip tersebut. Itu kenapa, Ustadz? Banyak faktor yang menyebabkan mereka bersikukuh di dalam prinsip itu. Salah satunya karena mereka nggak yakin bahwa Allah itu kaya. Apa? Mereka nggak yakin bahwa Allah itu kaya. Sehingga dia mengatakan, wah kalau saya nggak curang, ya nanti saya makan apa? Jadi seakan-akan makanan itu hanya ada dalam perbuatan curang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 15, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai para manusia, kalian semuanya fakir. Kalian semuanya butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Ini salah satu yang membedakan antara Allah dengan manusia. Manusia kaya belum tentu terpuji. Manusia kaya belum tentu terpuji. Contohnya wong sugih tapi medit. Ada? Nah, bukan ada. Banyak. Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam ayat tadi, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji.
Cuman kenapa kita tidak yakin tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini menunjukkan lemahnya keimanan kita atas kekayaan Allah. Dan ini tanpa dirasa menjangkiti banyak di antara kita. Kalau ada masalah keuangan, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau ada masalah keuangan, apa yang kita lakukan? Cari pinjaman. Salah? Salah atau tidak? Salah. Gue ngerti aja. Salah? Salah. Salah kalau misalnya pikiran yang pertama di otak kita adalah itu. Seharusnya yang muncul di dalam benak kita begitu ada masalah keuangan adalah minta kepada yang maha kaya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan pernah nggak ngalami seperti itu? Enggak, bukan maksudnya masalah keuangan saya yakin banyak yang mengalami. Maksud saya itu begitu jenengan mengalami masalah kekayaan langsung berdoa kepada Allah, pernah? Pernah? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang saya. Memang harusnya seperti itu. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah SAW kalau lagi kepepet dirundung masalah maka beliau cepat-cepat sholat. Rumah ini kok nggak jadi-jadi. Padahal toko material sudah nagih. Ini kok belum ada rizki. Besok anak batas terakhir untuk bayar SPP. Ini kok tabungan belum cukup. Istri sudah mau lahiran. Ternyata kata dokter, wah ini bakalan sesar ini. Padahal yang disiapkan hanya untuk operasi atau bersalin biasa. Pernah nggak kita satu langsung sholat kemudian ya Allah berilah saya rezeki. Nah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ini salah satu efek dari kekurang yakinan kita akan kekayaan Allah, diakui atau tidak diakui. Semua dari kita kalau ditanya Allah kaya atau tidak, jawabannya kaya. Allah dermawan atau tidak, jawabannya dermawan. Allah sayang atau tidak, jawabannya sayang. Tapi aplikasinya mana? Aplikasinya dalam kehidupan keseharian kita ketika kita ada masalah, entah itu masalah keuangan, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah pekerjaan. Siapa di antara kita yang langsung saat itu juga kepikiran mintanya kepada Allah? Ulama salaf pernah mengatakan man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita kalau ada masalah, kalau ada kebutuhan, sebelum minta kepada manusia, mintanya kepada Allah. Siapa? Asma'ul husna. Al-Ghani, Al-Hamid, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Jawad, Al-Karim. Nama-nama tersebut, Al-Jawad saya kurang yakin. Tapi Al-Karim jelas. Nama-nama tersebut, Asma'ul Husna tersebut bukan hanya sekedar dihafal di lisan kita, akan tetapi aplikasinya di dalam keseharian seperti apa? Maka salah satu penyebab kenapa paradigma jujur ajur itu muncul, karena yang pertama tidak yakin bahwa Allah kaya. Yang kedua, banyak orang terjangkiti budaya hedonisme. Banyak orang terjangkiti budaya hedonisme. Kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidupnya. Terjadi pergeseran
Sesuatu yang bukan primer dianggap menjadi primer. Sesuatu yang sekunder dianggap menjadi primer. Contoh yang paling mudah adalah apa? Apa? Sekunder jadi primer. HP. Mobil. Yang paling gampang, yang semua yang hadir di sini punya adalah HP. Saya bukan sedang bicara HP yang 200.000, enggak. Ya, saya bukan sedang bicara HP yang harganya 150. Saya sedang berbicara tentang HP yang harganya 2 juta, 3 juta. Sudah tahu gajinya 1 juta. Sudah tahu gajinya 1 juta. Pengennya punya HP yang 2 juta. Siapa yang usianya di atas 30 tahun? Rata-rata. Ketika Anda usia 10 tahun, berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Anda lihat orang-orang dalam satu majelis, berapa yang punya HP? Seingat saya yang punya HP saat itu hanya bos-bos. Ya. Hanya orang-orang, hanya bisa dihitung dengan jari yang punya HP. Apakah mereka mati? Hidup enggak? Hidup. Mereka bisa hidup. Membuktikan bahwasannya HP yang keren itu bukan kebutuhan primer. Oke lah, sekarang Anda butuh untuk berkomunikasi. Kalau memang nggak perlu beli yang keren-keren, kenapa mesti beli yang keren-keren? Ini yang kadang-kadang menimbulkan budaya jujur ajur. Wah, gimana nih caranya ya? Saya gajinya cuma 1 juta, sedangkan saya pengen dapat beli HP yang harganya 2 juta. Akhirnya nyari seripilan kanan, seripilan kiri. Mending kalau seripilannya halal. Ya tahu sendirilah bagaimana seripilan-seripilan baik di jalan maupun di kantor. Saya pikir Anda lebih, ya saya nggak katakan berpengalaman. Anda lebih tahu lah, ya, karena Anda berinteraksi, ya, di kantor, di jalan, bagaimana tanggal tua, ya, di jalan banyak ranjau, ya. Anda tahu sendirilah bagaimana, ya. Maka waspada, ya. Ternyata budaya hedonisme ini salah satu faktor yang menyumbang dukungan terhadap pemahaman jujur ajur. Yang ketiga, perasaan ndak kepenak. Apa? Perasaan ndak kepenak. Contohnya di kantor. Di kantor ada SPJ ya namanya ya. Surat apa? SPJ apa sih? Surat perintah jalan. Ya. Ya betul. Bok salah. Saya nggak pernah pakai SPJ. Ya. SPPD, surat perintah perjalanan dinas. Oh ya, alhamdulillah. Direkam kok salah kepriwe. Kalau SPJ surat pertanggungjawaban. Ada acara seminar di luar kota. Yang berangkat cuma 1 orang padahal. Ya, yang berangkat cuma 1 orang. Ternyata laporannya buat 10 orang. Ya.
Satu kantor semuanya tanda tangan. Kalau saya nggak tanda tangan sendiri gimana nanti? Ora kepenak. Akhirnya mau tidak mau ikut tanda tangan. Ya. Mau tidak mau, akhirnya mau. Ya kepriye maning lah. Ya. Daripada dimusuhi orang satu kantor. Lihat. Perasaan ndak kepenak ini salah satu faktor yang membuat seorang lama-lama memiliki pemahaman jujur ajur. Mungkin pertama kali akan gemeter ketika tanda tangan tersebut karena takut. Tapi karena itu terjadi berulang-ulang, lama-lama lancar. Ya. Bahkan gemeter, kenapa duitnya sedikit? Ya. Dan perasaan tidak kepenak ini bahaya. Sampai taraf dalam sejarah itu pernah membuat seorang rela untuk disiksa di neraka karena perasaan tidak kepenak. Seperti yang dialami oleh pamanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Beliau mengatakan wa aradtu dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Aku tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang terbaik. Agama yang dianut oleh manusia yang terbaik. Terus kenapa? Ketika engkau disuruh, diminta, dimohon oleh keponakanmu untuk mengatakan la ilaha illallah, kenapa engkau tidak mau mengucapkannya? Kita dengarkan ungkapannya selanjutnya. Laulal malamah au hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Kalau bukan karena ndak enak, takut dicela, takut dicaci, takut diomong oleh orang-orang, oh Abu Talib sudah meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Lawajadtani samhan bidzaka mubina. Engkau akan temukan, engkau akan lihat aku memeluk agama tersebut. Tapi karena perasaan apa tadi? Tidak enak. Bayangkan. Tahu Anda siksaan yang dialami oleh Abu Talib adalah siksaan yang paling ringan. Awalnya disiksa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seharusnya dikeraknya neraka, karena mendapatkan keringanan akhirnya disiksa di permukaannya neraka. Ada kerak itu apa? Dasar, ada permukaan. Permukaan berarti ya di atas ini, kalau dikerak ya di bawah sendiri. Bagaimana bentuk siksaannya? Sering saya bawakan, diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di neraka. Karena apa tadi? Ora kepenak. Bayangkan. Jadi efek dari ora kepenak itu dahsyat. Dan jangan mau kita tersandera oleh perasaan ora kepenak. Seandainya perasaan tersebut mengantarkan kita untuk melanggar aturan-aturan agama. Biasanya orang punya prinsip jujur ajur itu rata-rata karena pertimbangan ekonomi. Rata-rata seperti itu. Wah udah nggak zaman lah, masa sekarang ini
apa-apa jujur, apa-apa jujur. Ini zamannya sudah berbeda sekarang. Tidak kayak dulu lagi. Sekarang ya haruslah dikit-dikit senggol kanan, senggol kiri. Ya jujur-jujur, bohong-bohong dikit lah. Ya. Kalau nggak pengen apa? Nggak pengen acur. Ya. Rata-rata masalah ekonomi. Dan ini cara mengobatinya antara lain adalah dengan meyakini bahwa rizki kita semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jatahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu." Kalian ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali setelah mendapatkan rizkinya sempurna. Jadi kalau usia 60 tahun dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki 1 miliar selama berapa tahun? 60 tahun. Ya kalau belum dapat 1 miliar ya nggak akan mati. Walaupun cuma dapat 999.999 rupiah. Kurgari pira? 100 rupiah. Ora mati ora. Ini janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dari kita ini sudah ditanggung rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini sudah dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebesar semut saja sudah ditanggung rizkinya, apalagi saya dan Anda yang sebesar ini. Kalau gajah yang makanannya banyak saja ditanggung, apalagi saya dan Anda yang makanannya paling berapa? Sepiring 2 piring. Ya. Saya sering sampaikan cerita, nggak tahu jamaah pernah dengar atau tidak, tentang seorang yang kakek yang sebelum meninggalnya minta es krim. Pernah ya? Belum. Kalau cerita belum. Memang belum ya. Jadi ada seorang kakek kaya raya, sakit parah. Karena kaya maka pengobatannya pun di luar negeri. Sehingga saya ceritanya di Singapura atau bagaimana gitu. Ternyata koma, ya. Dibawa ke sana pun ternyata tidak banyak perkembangan yang positif, akhirnya bahkan koma. Kemudian dokter ini memberikan isyarat kepada keluarga sang kakek bahwa ini umurnya kemungkinan tidak lama lagi. Akhirnya terbanglah seluruh keluarganya, anaknya, cucunya, semuanya terbang ke ruang perawatan di rumah sakit tersebut. Dan si kakek itu sudah koma sekian hari. Mungkin seminggu atau lebih ya. Tahu-tahu ketika semuanya sudah kumpul, baik anaknya, cucunya, salah satu di antara cucu itu sedang makan es krim. Dan entah bagaimana kakek tersebut sudah koma sekian hari, tahu-tahu ketika semuanya pada kumpul dia siuman. Dia lihati satu-satu anaknya, cucunya, dan ketika matanya berhenti melihat cucu yang makan es krim itu,
Dia seakan-akan memberikan isyarat, aku pengen es krim. Akhirnya konsultasi sama dokter, ya diperbolehkan lah, kapan maning. Ya. Akhirnya didekatkan ke mulutnya, es krim itu dijilat sekali, 2 kali, 3 kali, terus meninggal dunia. Jadi sekian hari koma. Orang mati-mati gue karena kurang es krim. Makanya tadi jangan menganggap mengada-ada 999 sampai kurang tinggal berapa? 100 rupiah. Es krim sekian jilatan itu kan paling 100 rupiah. Ya. Dapat. Ya. Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang akan dikurangi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Fattaqullaha ayuhan nas wa ajmilu fit talab. Yang penting kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan carilah rizki dengan cara yang proporsional. Proporsional itu maksudnya adalah sesuai dengan aturan agama. Nggak usah nilep sana, nilep sana. Nilep sini, bohong sana, bohong sini. Nipu sana, nipu sini. Nggak usah. Jujur saja di dalam mencari nafkah. Karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti akan kita dapatkan dengan sempurna. Ya Ustadz, tapi kan kadang-kadang kita nunggu lama Ustadz. Ya. Padahal besok sudah jatahnya harus menyerahkan SPP anak ini. Bagaimana Ustadz? Jam 7 besok anak saya harus berangkat sekolah. Ini sudah jam 11 malam. Mau nyari di mana lagi Ustadz? Apa pesan Nabi SAW? Fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu fala yatlubhu bimaksiatillah. Kalau suatu hari engkau merasa kenapa rizki Allah ini lama datangnya, maka jangan sekali-kali kalian cari rizki Allah dengan perbuatan maksiat. Dengan perbuatan dosa. Dengan menipu. Dengan berbohong. Jangan sekali-kali. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadduhu bimaksiyah. Karena karunia Allah tidak akan didapatkan dengan sesuatu yang mengandung unsur perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Sudah jujur aja bakalan datang. Saya kadang-kadang nggak habis pikir dengan orang-orang yang entah bagaimana cara berpikirnya. Anda tahu, orang yang tidak sholat banyak nggak dikasih makan sama Allah? Banyak nggak? Banyak. Orang gak sholat saja dikasih makan sama Allah. Masa orang yang sholat gak dikasih makan? Gak mungkin. Ya. Bahkan saya katakan, orang yang kafir dikasih makan gak sama Allah? Dikasih. Kenapa orang Islam gak dikasih? Gak mungkin. Ya. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim fil Hilyah, dalam kitab beliau Hilyatul Auliya, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut." Seandainya ada anak Adam lari dari rizkinya, lari. Jadi ada rizki, dia lari pergi. Ada? Ada enggak? Ada duit, bukan dikejar tapi dikejar mendekat, bukan, tapi lari menjauh. Seperti lari menjauhnya dia dari kematian. Jadi kalau dikasih mati sekarang mau nggak? Mau nggak? Bukan belum, mau nggak? Nggak, sama kayak saya. Karena belum siap, berarti kan kita lari dari kematian. Masuk? Silakan, azan dulu. Nanti kita lanjutkan habis azan insyaallah. Saya ulangi hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim
Dalam kitab beliau Hilyatul Awliya dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut." Seandainya ada manusia yang lari meninggalkan rizkinya, seperti dia lari meninggalkan kematian. Lari meninggalkan kematian itu maksudnya menghindarkan diri dari kematian. Seperti orang yang sudah divonis sama dokter, ini penyakitnya parah, sulit diobati, dia akan berobat atau tidak? Berobat. Berobat sana sini, ada apapun cerita dari teman, oh ada pengobatan anu manjur, pergi. Di mana dikejar untuk menghindari apa? Kematian. Andaikan ada manusia yang lari meninggalkan rizkinya, seperti dia lari meninggalkan kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Niscaya rizki itu akan mendatanginya seperti kematian mendatanginya. Saya tanya, semua dari kita akan mati? Mati. Nabi SAW mengumpamakan rizki ini seperti kematian. Semua dari kita akan dapat rizkinya. Walaupun kita nggak mau, akan dapat. Ya. Ada seorang cerita. Katanya pernah dititipi sama orang rumah untuk beli ketoprak. Beli apa? Ketoprak. Ketoprak kan kalau di sini apa? Gado-gado. Kupat tahu. Yus mirip lah kayak gue lah. Ya. Dititipi sama orang rumah, tolong mas nanti pulang dari kantor beli ketoprak satu aja. Ya. Ternyata begitu sampai ke bakul ketoprak, kok cuma ada gerobaknya saja, nggak ada orang yang jual. Maka tanya sama penjual sampingnya, gerobak yang di sampingnya, mas ini penjualnya kemana? Oh lagi sholat, lagi sholat duhur, masya Allah. Kata dia, aduh gimana ya, tunggu aja lah sampai selesai. Padahal lumayan, nunggunya lama. Wah ini kalau bukan permintaan orang rumah ini udah saya tinggal ini. Ya, tapi orang rumah minta nanti bisa berapa nggak pulang nggak bawa ketoprak. Akhirnya dia tunggu sampai penjual tadi datang. Maaf ya mas nunggu lama, udah apa-apa. Pesan pak ketopraknya satu. Oh ya. Tapi tahu-tahu kemudian 5 deh, 5. Ya, saya juga pengen nyicipi sama anak-anak saya. 1 jadi berapa? 5. Dan ketika bakul ketoprak itu lagi bikin 5 porsi, tahu-tahu orang-orang pada datang. Pesan mas 2, pesan mas 3, pesan mas 5. Padahal tadi orang yang pesan awalnya mau pesan 1, dia pikir ini orang rugi nih. Lawong orang datang mau beli dia kok malah sholat. Kok ditinggal sholat? Ini akan rugi. Ini mungkin salah satu sampel orang lari dari apa? Rezekinya. Ya. Ternyata dikejar sama rizkinya. Dia akan dikejar sama rizkinya. Entah dari mana orang-orang itu berbondong-bondong, dan apa yang menggerakkan hati orang yang pertama pengen beli cuma 1 kemudian jadi pesen 5. Banyak di antara kita itu terlalu takut dengan rizki kita. Wah gimana nanti kalau warung ditutup pas lagi sholat? Ya nanti rugi tuh. Ya. Dan yang paling berat itu ketika para pembeli itu datangnya itu pas azan. Ya. Dari tadi pagi sepi. Begitu azan zuhur 5 orang datang. Gimana coba? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Gitu. Ya. Anda pikir rezeki Anda itu ada di tangan 5 orang itu?
Ya. Ternyata ada mungkin orang yang penasaran, cobalah 5 ini siapa tahulah lumayan lah. Dari tadi pagi nggak ada yang beli, dilayani. Pak nyari apa Pak? Nyari gayung. Oh alhamdulillah ada. Ini Pak pilih aja. Oh saya pengennya warnanya yang hijau. Aduh nggak ada Pak. Adanya kuning merah. Ya sudah nggak jadi. Mas beli apa Mas? Sandal. Ukurannya berapa? 11. Ukurannya 11. Coba cari situ Mas. Wah adanya 9 sama 10. Ya wis gak jadi. 2 lewat. Yang ketiga cari apa Bu? Cari terasi. Cari terasi. Ya. Wah kok mereknya cuma ini sih? Saya pengen merek anu. Gak jadi lagi. Ternyata 5-5-nya semuanya gak jadi. Sudah telat kemana? Sholat di masjid, jamaahnya. Gak dapat takbiratul ihram. Gak dapat rezeki pula yang 5 itu. Anda pikir rezeki Anda itu di tangan 5 orang itu. Banyak orang yang meeting gimana nih? Ini lagi meeting ini tanggung ini. Ya. Subhanallah. Yakinlah jamaah yang kami hormati bahwa rezeki kita ini sudah ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dari kita adalah berusaha secara proporsional. Ketika kita berusaha proporsional, proporsional di sini maksudnya adalah waktunya bekerja ya bekerja, waktunya sholat ya sholat. Itu namanya proporsional. Ya. Karena definisi proporsional ini dari satu orang ke orang yang lainnya itu berbeda-beda. Ada orang merasa bahwa workaholic itu adalah proporsional. Orang yang gila apa? Gila kerja. Menurut dia itu proporsional. Ini tanggungan saya banyak. Saya harus siang malam kerja. Sholat nanti saja kalau sudah tua. Sekarang waktunya kita ngumpulin duit. Kumpulin betul itu. Kerja siang malam gak ada istirahat. Pensiun umur berapa? 50 berapa? 58 pensiun. Ya, alhamdulillah wis tabungannya akeh, alhamdulillah. Gue ngapa? Gue berobat. Sing kena jantung, sing kena liver, sing kena stroke, sing kena. Jadi dia ngumpulin capek-capek dahulu. Dulu dia ngumpulin capek itu cuma untuk nggo biaya berobat. Apa yang didapatkan? Ya. Silakan bekerja tapi yang proporsional, sesuai dengan aturan agama. Ya. Jangan tabrak yang haram-haram. Maka mulai hari ini rubah pola pemahaman jujur ajur dengan apa? Jujur ora ajur. Atau bolehlah diganti ora jujur ajur. Nah, sekarang pilih mana? Ya, ada 3 slogan sekarang. Slogan yang pertama jujur ajur. Slogan yang kedua jujur ora ajur. Slogan yang ketiga ora jujur ajur. Milih yang mana? Milih yang kedua atau yang ketiga. Jangan pernah milih yang pertama. Ini bukan kampanye ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Karena pasangannya cuma 2 ini. Ini pasangannya 3 ini. Jadi bukan kampanye. Nanti jangan sampai di cut. Ya. Kemudian jangan pilih 1, pilih 2 atau 3. Wah bahaya itu nanti. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.